Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Mekanika Rekayasa 2, kali ini telah memasuki pertemuan ke-14 yang akan membahas mengenai penampang komposit. Jadi dalam elemen-elemen teknik sipil, sangat dimungkinkan memakai gabungan dari beberapa bahan, misalnya gabungan antara material baja dengan beton, kayu dengan baja, dan juga bahan-bahan lainnya. Pemakaian dua bahan berbeda atau lebih harusnya diperhatikan karakteristik dari bahan-bahan tersebut. Nah, jadi gabungan dari dua bahan yang berbeda atau lebih tersebut disebut dengan struktur komposit. Nah, jadi pada prinsipnya, struktur pada bangunan teknik sipil dianggap homogen. Sehingga hal penting yang perlu diperhatikan bila memakai dua bahan yang digabungkan adalah modulus elastisitas dari masing-masing bahan. Biasanya bahan gabungan tersebut dianggap bahan yang homogen dengan faktor pengalih berupa perbandingan modulus elastisitas. Nah, jadi perbandingan modulus elastisitas ini disebut juga sebagai angka ekivalen yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, misalnya elemen kayu digabungkan dengan baja, beton dengan baja, maupun elemen-elemen lainnya. Nah, jadi dapat dilihat pada gambar, ini merupakan beberapa contoh struktur komposit dalam bangunan teknik sipil. Nah, ini jadi di kiri atas ini merupakan gabungan contohnya dari bangunan gedung. Jadi ini ada kolom dan balok baja. Nah, kemudian ini ada plat baja. Nah, di atas plat bajanya ini terdapat beton atau plat beton, di mana dalam plat beton itu juga terdapat tulangan-tulangan. Nah, jadi gabungan antara dua materi yang berbeda ini disebut dengan struktur komposit. Dan juga seperti jembatan telagar baja, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, jadi ini telagarnya terbuat dari baja atau balok memanjangnya terbuat dari baja, balok melintangnya juga dari baja, namun plat lantainya terbuat dari plat beton. Dapat juga dilihat pada gambar samping ini ada balok komposit seperti yang jembatan baja ini. Jadi ini balok baja nanti beton, kemudian ini ada balok komposit dengan fout. Nah, foutnya ini maksudnya ada sedikit kelebihan atau perletakan di plat betonnya ini. Kemudian ini lantai komposit, di mana pada lantai komposit ini seperti pada gambar kiri atas ini. Jadi terdapat plat baja, ini plat bajanya. Nah, di atas plat bajanya itu terdapat lantai beton. Kemudian juga ada kolom komposit, di mana kolom komposit ini di dalamnya terdapat kolom baja dan dilapisi dengan kolom beton. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jadi perbandingan modulus elastisitas antara kedua bahan atau lebih disebut juga dengan angka ekivalensi. Jadi angka ekivalensi ini berfungsi untuk memudahkan perhitungan pada penampang komposit. Nah, jadi angka ekivalensi ini dinotasikan sebagai N, di mana N ini merupakan E1 dibagi dengan E2, di mana syaratnya itu yaitu nilai modulus elastisitas bahan pertama lebih besar dari modulus elastisitas bahan kedua. Nah, jadi dengan bantuan angka ekivalensi, maka penampang komposit tersebut diekivalensikan menjadi penampang yang homogen, sehingga perhitungan menjadi sederhana seperti penampang homogen. Jadi angka ekivalensi ini berfungsi untuk membuat dua material yang berbeda tadi menjadi homogen atau dianggap menjadi satu material yang sama.